Yang kedua, selain Allah memproses hidup kita melalui berkat-berkat yang Dia berikan, Allah juga memproses hidup kita melalui pengalaman sukar yang Allah izinkan dalam hidup kita. Saya juga ambil 2 contoh dalam Alkitab yang menginformasikan kepada kita bahwa umat Allah diproses oleh Tuhan. Bukan saja melalui berkat-berkat yang Dia berikan, tetapi juga melalui ujian-ujian yang dalam otoritas Tuhan itu diizinkan terjadi. Kembali kepada Ayub. Waktu anak-anak Allah menghadap Allah, iblis juga ikut. Lalu Allah bertanya kepada iblis, "Engkau dari mana?" "Oh, saya jalan-jalan mengelilingi dunia, menikmati kesenangan dunia." Lalu Tuhan bilang, "Kau tahu hambaku Ayub?" "Oh, tahu, saya tahu. Kau berkati dia luar biasa. Kau pagari semua yang dia punya, sehingga tidak ada belalang pelahap yang mengambil semuanya. Kau pagari dia dengan luar biasa. Coba aku angkat pagar itu. Lihatlah, dia akan mengutukimu," kata iblis. Tuhan bilang, "It's okay. Silakan." Lalu iblis pergi dan menghabisi semua yang Ayub punya, mulai dari ladangnya yang penuh dengan berbagai macam tanaman yang siap dipanen, habis dalam sekejap, terbakar semuanya. Lalu ternak-ternak dia yang begitu banyak, habis. Kemudian anaknya yang begitu luar biasa dikasihinya, penerus bisnis, penerus usaha, juga mati. Lalu dia pun terserang penyakit dari kepala sampai ujung kaki, mengalami penderitaan. Tapi Ayub tetap bertekun kepada Tuhan. Sampai-sampai istrinya bilang apa? Sama suaminya, sampai kapan kau tekun sama Allahmu itu? You sudah berdoa, you sudah memuji dia, you sudah menyembah dia. Mana dia datang tolongmu? Nggak ada. Tinggalkan dia. Ngapain tetap percaya sama dia? Bahasa paling tinggi itu bahasa negatif. Kutukilah Allah. Karena itulah puncak dari keadaan psikologi emosional manusia yang tidak bisa lagi menerima kenyataan yang dialami. Sehingga dia bilang, percuma kau tetap setia kepada Allahmu. Nggak ada perubahan dalam hidupmu. Tinggalkan dia. Kutuki dia. Lalu matilah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah Ayub mengikuti itu? Tidak. Ayub bilang sama istrinya, "Bagaimana? Kamu bicara seperti perempuan sinting, perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima berkatnya saja dari Tuhan? Lalu yang tidak baik kita tidak terima." Ayub punya pemahaman yang benar tentang Allah. Bahwa tidak pernah Allah melakukan segala sesuatu untuk dirinya, yang sudah mempertahankan hidup tetap saleh, hidup tetap jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub tahu betul dirinya. Itu sebabnya tidak mungkin Allah melakukan sesuatu untuk dirinya. Lalu sahabat-sahabat Ayub juga dengar. Ayub 12-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Klik lagi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat. Sangat berat. Sahabat tidak bisa bicara satu kata pun, karena mereka takut jangan-jangan mereka ngomong salah. Tapi lebih baik memilih untuk berdiam dan ada bersama dia. Tentu masing-masing dengan cara berpikirnya, bagaimana nanti lewat 7 hari kita ngomong apa kepada Ayub. Tapi Ayub tetap pada posisi sebagai orang yang paham betul ini sebuah ujian.
Dan tidak ada sungut-sungutan yang keluar dari mulut Ayub. Bahkan tidak ada kata-kata kutuk yang mempersalahkan Allah. Tidak ada. Tapi Ayub tetap ada dalam posisi yang luar biasa. Ayub 42 ayat yang kedua. Bisa diklik lagi? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu betul Allah itu maha kuasa. Dan dalam kekuasaan dia sanggup melakukan apa saja. Dan Ayub paham betul bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal bagi hidupnya. Itu sebabnya dia dengan tegas, aku tahu bahwa Yahweh Elohim sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Masuk dalam perjanjian baru, dalam Injil Matius kita temukan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub tetap bertahan. Di tengah ujian yang dialaminya, dia tidak menyangkal Tuhannya. Dan kalau kita baca selanjutnya, hidup Ayub dipulihkan oleh Allah. Setelah dia setia dalam ujian itu, hidupnya dipulihkan oleh Allah. Kemudian, selanjutnya, klik lagi. 42 ayat 10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan apa? Berapa kali lipat? Dari segala kepunyaannya. Luar biasa. Anak yang sudah tidak ada itu diganti. Dan waktu kontes kecantikan dunia digelar, anak-anak Ayub paling cantik sedunia waktu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memproses hidup kita melalui ujian-ujian yang kadang-kadang tidak bisa masuk di akal kita. Tapi Tuhan izinkan untuk kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan Tuhan pasti, kalau Dia izinkan, ada tujuan akhir yang akan dicapai. Dia pasti akan bertanggung jawab memulihkan keadaan umatnya yang setia dalam ujian itu. Kemudian klik lagi. Contoh yang kedua adalah Paulus. 2 Korintus 12 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Lanjut. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lanjut. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka luar biasa. Ketika kita memahami ujian Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bisa berkata seperti Paulus, terlebih senang dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam kesesakan karena Kristus. Karena ketika aku lemah, maka aku kuat. Siap? Serius? Tidak mudah. Tidak mudah. Untuk mencapai pernyataan ini tidak mudah. Mana ada orang yang mau senang dalam siksaan? Mau disiksa terus? Mau? Nggak akan. Jangankan disiksa, omongan suami aja nggak suka. Ya enggak? Ya kan? Apalagi ngomongin istri. Tapi Paulus bilang, dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam kesesakan, ketika aku lemah, maka aku yang terakhir. Tuhan memproses hidup kita. Selain melalui berkat-berkat yang Dia berikan, Dia juga memproses hidup kita melalui ujian-ujian yang Dia berikan. Dan setiap ujian yang Dia berikan, endingnya selalu happy. Amin. Dan yang terakhir, melalui penundaan yang Allah lakukan dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita pengen cepat, harus begini. Dia bilang tunggu. Saya lebih tahu. Jangan kau paksa saya. Tunggu.
Tapi kadang-kadang kita tidak siap menunggu, betul? Kita pengen cepat-cepat. Tapi Tuhan bilang tidak. Tunggu. Yohanes 11 ayat 3-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim pesan kepada Yesus. Tuhan, dia yang kasih sakit. Terus, klik lagi. Sama-sama 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lanjut. Kita baca sama-sama. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, apa dia bilang? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lanjut. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali ke Yudea. Balik sedikit slide di depan dia. Ada penundaan tadi. Nah, ini dia. Namun setelah didengarnya bahwa siapa yang sakit? Saudara-saudaranya Marta dan Maria pengen Yesus segera datang. Karena mereka tahu Yesus yang melakukan banyak mujizat. Sakit Lazarus pasti dibereskan oleh Tuhan Yesus. Tapi apakah Yesus langsung datang? Ini saya baca nih, Tuhan memang pakai acara sengaja lagi gitu loh. Ya kan? Tapi kesengajaan Tuhan, atau saya kasih istilah penundaan Tuhan, ada tujuan tertinggi. Badan semua penundaan itu, Dia yang akan dipermuliakan. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam hidup ini ada penundaan-penundaan yang Tuhan berikan. Kita pengennya A, Tuhan bilang tunggu. Ada gadis cantik, tunggu. Ada cowok ganteng, tunggu. Tunggu. Oh, mau beli ini, tunggu. Oh, mau anak begini, tunggu. Karena di dalamnya Tuhan akan dipermuliakan. Karena itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan sabar. Sabar. Memang menunggu itu tidak enak. Tetapi dalam menunggu itu pasti endingnya happy. Amin. Mau menunggu? Saya tidak tahu apa yang sedang digumuli oleh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tentu masing-masing kita sedang menunggu. Tapi pasti penantian kita untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita tidak akan sia-sia. Karena Tuhan bilang, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Biarlah Tuhan menolong kita. Melalui proses yang mengubahkan hidup kita. Pemahaman kita tentang berkat. Biarlah kita terus berubah. Pemahaman kita tentang ujian-ujian dalam hidup. Biarlah kita berubah. Bereaksinya benar. Dan penundaan-penundaan yang Tuhan lakukan, biarlah kita pahami bahwa ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan maksud Tuhan itu selalu menghadirkan happy, kebahagiaan bagi hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sampai dengan hari ini Engkau terus memproses hidup kami. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak pernah salah dalam memproses hidup kami. Dan kami juga tahu seperti Ayub bahwa Engkau tidak pernah gagal dalam memproses hidup kami. Hanya seringkali kami Tuhan tidak rela diproses oleh Tuhan. Terkadang kami lebih senang mengikuti cara kami daripada mengikuti caramu dalam hidup kami. Namun kami bersyukur di pagi ini Tuhan, Engkau izinkan kami belajar dari firman Tuhan. Dan Engkau memberikan contoh-contoh konkret dari firman. Bagaimana caramu memproses umat-umatmu. Dan demikian juga caramu yang sama memproses kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi kecil hati, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi putus asa dalam melakukan dan menjalani
proses Tuhan di hidup kami. Melalui firman-Mu di pagi ini, kami disegarkan, kami dimotivasi, kami dicerahkan. Bahwa sesungguhnya, akhir dari semuanya itu selalu menghadirkan kebahagiaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang hadir pada saat ini. Biar Tuhan terus menolong dalam pergumulan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam studi. Kami percaya Tuhan, kami sedang diproses untuk menjadikan kami emas yang murni, yang tetap layak dan pantas dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di mesbah doa ini kami terus berdoa bagi hamba-Mu Ibu Larasati Saia. Terima kasih Tuhan untuk semua proses yang Tuhan sedang kerjakan baginya. Kami tahu ujungnya Tuhan, Engkau dipermuliakan. Berkatilah semua proses yang sedang dijalaninya, para medis yang menanganinya, makanan, minuman, obat penawar yang digunakan, diberkati oleh Tuhan, supaya semuanya boleh mendatangkan hasil yang maksimal. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Senior kami, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah dalam roh dan jiwanya, supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh, biarlah oleh anugerah Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan biar semuanya itu boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, berkati bangsa dan negara kami, berkati Sinode GKRI dalam berbagai perubahan yang akan terjadi ke depan. Kami percaya Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini pada Bapa di surga, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.